Kita di bulan Maulid kita bicara akhlak. Tadi perkenalan tentang bagaimana saya dan bagaimana kami sekeluarga lalu masuk Islam. Karena mana dia? Ada dikuburkan. Di mana? Asrafil, bawalah dia ke tempat yang telah lebih luas daripada 10 kali lipat dunia ini. Tempat siapkan bidadari. Oh, bidadarinya bukan seperti orang Indonesia yang pesek-pesek. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Nah, lalu besoknya ada juga yang mati Muhammad Yahya namanya. Muhammad Yahya mana? Muhammad Yahya Zaini. Ente masih ingat yang berselingkuh dengan pedangdut Indonesia? Ini bukan neraka, ini bukan surga, neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ini bicara Maulid, bicara karakter. Bicara Maulid, bicara tindakan. Bicara Maulid, bicara aspek-aspek yang dibutuhkan di dalam kenyataan iman. Melalui apa? Perbuatan kita. Itu. Makanya saya masuk Islam dari sudut pandang ekseleginya, etika, logika, estetika. Masya Allah, Islam, inna dinan indallahil Islam. Coba, siapa pendeta yang jago di Indonesia? Saya keliling Indonesia, tidak ada pendeta yang berani melawan. Tidak ada. Kenapa? Karena yang paling geger di Kristen ya saya. Makanya ketika saya masuk Islam, saya bertanggung jawab. Ya Allah, waktu saya masuk Islam hanya harta cuma kain sarung 6 biji Pak Kiai sama baju koko 12. Sempat saya jadi pemulung sampah di Jakarta. Sempat saya helper, tukang campur semen, kerja bangunan. Bayangin. Padahal gaji saya dari Kristen, naudzubillah, 16 juta dari $3.000 dari Stuttgart, Jerman. Tunjangan jabatan sebagai rektor 25 juta. Belum yang lain-lain. Belum yang saya tipu kepada mahasiswa. Jadi hampir 100 juta saya tinggalkan. Pak Kiai, saya masuk Islam. Makanya saya katakan bukan ulama Islam yang meyakinkan saya tentang Islam, bukan. Siapa yang meyakinkan saya tentang Islam? Adalah kebohongan, kepalsuan, ketidakbenaran kitab suci Kristen yang ditutup-tutupi. Nah, makanya saya menulis buku dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Di dalamnya saya mengatakan kerasulan Nabi Muhammad menurut kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama Kristen. The Holy Bible, Old Testament and New Testament. Itu kitab suci Kristen, bukan Injil. Nah, jadi kalau selama ini kan pemahaman kita, kalau kita Kristen berarti identik dengan Injil. Kalau kita bicara Kristen identik dengan Isa. Salah. Kristen tidak ada hubungannya dengan Nabi Isa. Garis bawahi. Kristen tidak ada hubungannya dengan Nabi Isa. Tidak sama sekali. Agama Nabi Isa bukan Kristen. Panggil profesor Muslim dan profesor Kristen, saya siap berhadapan. Saya mau benarkan. Tidak ada. Kita bicara Isa, relevansinya dengan Kristen. Nabi Isa identik dengan Islam, Nabi Isa identik dengan Injil, dan Injil identik dengan Islam. Jadi kalau orang bertanya, mana kitab suci Injil? Ya inilah Injil. Al-Quran ini adalah kumpulan, rangkuman keseluruhan kitab nabi-nabi di zaman dulu sampai nabi terakhir pada abad ke-7, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya mengkaji tentang pengakuan Islam tahun. Belajar Al-Quran 8 tahun, tapi saya mengkaji tentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya kaji wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu 3 tahun. Mengapa umat Islam menyebut Nabi Muhammad utusan Allah? Mengapa? Ini kita harus tahu, jangan cuma tahu sebut. Begini, saya mau jelaskan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika kita mengaku Nabi Muhammad utusan Allah, berarti kita telah mengakui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Makanya di dalam Islam ada 25 nabi. Nah, lalu pembenaran ayat itu di mana? Kalau saudara mengatakan kitab suci Kristen Injil, berarti tidak sah iman Islam saudara. Kenapa? Karena tidaklah sah iman seorang Muslim terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak mengakui salah satu kitab yang diturunkan Allah dan mengimani nabi yang membawa kitab itu, termasuk di dalamnya adalah Injil. Maka
Makanya Nabi Muhammad ketika beliau sholat sunat fajar, beliau mengucapkan dalam rakaat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul amana billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila ibrahima wa ismaila wa ishaq wa yaqub wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyyun min la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qul amana billahi, katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub wal asbati dan anak cucu mereka, dan apa yang diturunkan Allah kepada Musa dan Isa dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kamilah orang-orang yang berserah, kamilah Muslim. Nah, ini rakaat yang pertama ketika sunat fajar. Rakaat yang kedua, qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi wa la yattakhidha ba'duna ba'dan. Hai ahli-ahli kitab, kembalilah kamu semua kepada kalimat yang sama dengan kami. Nah itu, ta'alau ila kalimatin, kembalilah kamu semua kepada kalimat yang sama dengan kami, dan janganlah kamu menuhankan setengah manusia antara kamu. Nah, lalu Nabi Isa sebelum Paulus datang membawa ajaran Kristen, Nabi Isa sudah tahu bahwa ajarannya nanti akan dipolitisir, akan dimanipulasi, akan dibawa pada sebuah kebohongan oleh Paulus. Di mana ayat itu? Matius 23 ayat yang ke-9. Nabi Isa berkata begini, di dalam kitab suci Kristen, Nabi Isa diganti Yesus. Tidak apa-apa, besok-besok jadi Maradona, makanya saya masuk Islam. Memang agak humor, agak konyol, tapi logik sekali, sangat rasional. Begitu. Ya, jadi orang Kristen itu memang orang-orang yang ketipu. Nah, kenapa orang Kristen ketipu? Saudara sering bilang begini, orang Kristen itu kan ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang pejabat, ada yang gubernur, ada yang bupati. Kenapa nggak tahu 1 tambah 1 2? Ya, kalau orang Kristen semua sudah tahu dan masuk Islam, lalu siapa yang di neraka? Kan begitu. Harus paham. Nggak boleh. Kita yang sudah Muslim ini yang harus bersyukur. Masya Allah, kita masuk Islam tanpa ada komando, kita masuk Islam tanpa mencari-cari. Ya, saya masuk Islam, mendapatkan Islam bukan di Indonesia, saya belajar di Israel, baru saya tahu Islam itu benar. Orang Yahudi sendiri yang mengaku di depan saya, kami tahu Nabi Muhammad itu Muhammad apa, dia bukan Muhammad, Ben Abdullah. Kami tahu Nabiullah, dia adalah Nabi, tapi kami tidak akan ikut sampai kiamat, kami tidak akan percaya. Ini. Lalu saya tanya sama profesor pembimbing saya, Profesor Dr. Willy Lolowang. Saya masuk Islam, dosen pembimbing saya ini mati bunuh diri. Dia katakan, Yahya, kenapa Prof? Kamu dan istrimu, anak-anakmu masuk Islam. Lalu Prof, saya tidak mau. Kenapa? Saya mau bunuh diri. Bunuh diri betul di Manado, orang Belanda Yahudi, ibunya Belanda, bapaknya Yahudi. Yahudi ini ketahuan hidungnya mancung tapi patah, face-nya face Arab, seperti orang Arab tapi hidungnya seperti burung pelatuk kakatua. Lah, memang humor, tapi ini benar. Lah, sekarang gini, ibu-ibu, bapak-bapak periksa DNA-nya Yahudi dan ambil orang Arab punya DNA, sama. Coba tanya, panggil orang Arab, panggil orang Yahudi, periksa DNA, sama. Sudah diteliti di tingkat laboratorium dunia. DNA-nya Yahudi dengan DNA-nya orang Arab sama, karena kakeknya adalah Ibrahim. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau mau tahu tentang Islam yang selebar-lebarnya secara global, Al-Quran itu jelas sekali. Yahudi punya Al-Quran, saya tahu besarnya Al-Quran Yahudi 8 kali 12 meter. Tetapi Yahudi tidak pakai untuk beriman kepada Allah, dia pakai untuk membangun teknologi, dibangun ekonomi dunia, membangun sains, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dia cemburu, dia iri hati ketika Nabi Muhammad dari keturunan Ismail digenapkan janji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Musa dan maka
Makanya jangan heran, Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa sebelum Nabi Muhammad datang, Nabi Isa Al-Masih sudah memberitahukan. Di mana? Surat As-Saff 61 ayat yang ke-6. Wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israil ini rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat taurati wa basisra bi rasuliyati min badismuhu Ahmad falama ja'ahum bil bainati qalu mubin. Hai, dan Isa anak Maryam berkata, hai bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelumku. Apa kitab sebelum Nabi Isa? Tahu? Taurat Musa. Tetapi akan datang Nabi di tengah-tengah kamu, Rasul Allah, namanya Ahmad bin Abdullah. Nah, lalu Yahudi, kalau Isa sirul mubin, Yahudi berkata, ini sihir yang nyata. Jadi dari Musa ke Nabi Isa 3.500 tahun jaraknya, rentang waktunya. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 576 tahun. Makanya saya bilang begini, waktu orang Kristen bilang saya gila, saya mau tanya, saudara bisa nggak buktikan, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang pegang fotonya Nabi Muhammad? Ada nggak foto Nabi Muhammad? Ada tidak? Kenapa Nabi Muhammad tidak punya foto? Karena tidak ada tukang foto. Nah, kalau Nabi Muhammad ke-7 tidak ada fotonya, bagaimana dengan Nabi yang 570 tahun ada foto di rumah-rumah orang Kristen? Makanya saya katakan tadi bahwa Nabi Isa bukan Yesus. Yesus face-nya Nabi Isa bukan begitu. Coba saudara bayangkan, umat manusia dengar, karena memang Al-Quran tidak bilang hai umat Islam, tidak. Al-Quran ini bagi seluruh makhluk. Kambing ngerti Al-Fatihah, silakan sholat. Jadi yang membedakan itu antara orang beriman dengan tidak beriman itu kan Al-Fatihah. Kenapa pendeta tidak sholat? Pendeta itu kan sebenarnya Islam. Semua manusia Islam, kambing di luar sana Islam. Saudara lihat motor Shogun, produk dari Arab. Produk dari mana? Dari mana motor Shogun? Jepang. Made in Jepang, trademark Jepang. Begitu juga semua makhluk di dunia ini adalah made in Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendeta itu Islam. Nah, jadi ketika mereka masuk Islam, mereka bukan pindah agama, mereka kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kebenaran itu. Jadi memang waktu dari kecil, dari kandungan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, ini saya pintar karena Al-Quran. Yang saya tahu dulu waktu pendeta bangkit berdiri, Yesus telah mati, makanlah nih roti itu ini. Tuhanku saya makan dulu. Saudara bayangkan. Setelah roti dimakan, ini air anggur, minumlah, inilah darah Yesus. Tuhanku punya darah. Apa tidak gila semua